Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil presentasi yaitu mengenai chapter 8 yang berjudul Software Engineering Process. Nah, di sini saya sendiri Sania Vilasari dari kelompok 5. Dan di kelompok 5 ini ada anggota yang pertama yaitu ada Nihdatul Hima dengan NIM 1901530033. Kemudian ada saya sendiri Sania Vilasari dengan NIM 1901530060. Kemudian ada Yunisa Katriani dengan NIM 1901530027. Dan ini adalah teman-teman yang bekerja dalam pembuatan tugas rekayasa perangkat lunak ini. Ada Nihda sebagai penyusun Word, kemudian ada Yunisa sebagai penerjemah, dan saya sendiri Sania sebagai presentasi. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan mengenai software engineering process. Merupakan sebuah proses rekayasa yang terdiri dari satu set kegiatan yang saling terkait yang mengubah satu atau lebih input menjadi output dengan mengkonsumsi sumber daya untuk mencapai transformasi. Jadi ini merupakan misalnya ada listrik mekanik, kemudian ada sipil, kemudian ada kimia. Keterkaitan dengan mengubah energi dan entitas fisik dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dalam bendungan pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi potensial menjadi energi listrik, kemudian energi atau kilang minyak yang menggunakan bahan kimia, proses untuk mengubah minyak menjadi bensin, yaitu salah satu proses dari pembangkit listrik. Kemudian untuk proses perangkat lunak ini ditentukan untuk beberapa jumlah alasan, yaitu untuk memudahkan pemahaman manusia, komunikasi, berkoordinasi, untuk membantu manajemen proyek perangkat lunak, kemudian untuk mengukur dan meningkatkan kualitas produk perangkat lunak secara efisien. Nah, yang selanjutnya, jadi dalam software engineering proses ini memiliki subbab. Yang pertama yaitu proses implementation and change atau proses implementasi dan perubahan. Yang kedua yaitu software process definition atau definisi proses perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada proses assessment atau penilaian proses. Dan yang terakhir yaitu proses and product measurement atau proses perangkat lunak dan pengukuran produk. Oke, yang pertama yaitu kita ulas mengenai proses implementasi dan perubahan. Jadi sub-area ini berfokus pada perubahan organisasi. Di sini menggambarkan seperti infrastruktur, aktivitas, model, dan pertimbangan praktis untuk implementasi dan perubahan proses. Di sini juga dijelaskan bahwa di situasi waktu proses implementasi dan perubahan ini, kita akan memperkenalkan proses infeksi dalam proyek atau metode yang mencakup siklus hidup lengkap dan di mana proses saat ini diubah. Jadi misal memperkenalkan alat atau mengoptimalkan prosedur. Ini juga disebut sebagai evolusi proses dalam kedua kasus. Jadi di saat ada kasus ini disebut dengan evolusi proses. Nah, dalam proses implementasi dan perubahan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proses infrastruktur atau struktur proses. Di sini ada beberapa subbab lagi. Yang pertama yaitu seperti Software Engineering Process Group atau disebut dengan SEPG, merupakan Software Engineering Process Group untuk fokus utamanya tuh meningkatkan sebuah proses rekayasa perangkat lunak dan memiliki sejumlah tanggung jawab dalam hal memulai dan mempertahankannya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai Experience Factory atau EF. Jadi di sini memisahkan organisasi proyek atau pengembangan perangkat lunak dari organisasi peningkatan. Kemudian di EF ini berfokus untuk pengembangan dan memelihara perangkat lunak. Sedangkan kalau SEPG tadi itu berfokus untuk meningkatkan prosesnya. Yang kedua yaitu Software Process Management Cycle.
atau siklus manajemen proses perangkat lunak. Di sini itu siklus manajemen proses perangkat lunak ini menetapkan infrastruktur proses perancangan untuk memahami tujuan bisnis saat ini dan kebutuhan proses individu, proyek, atau organisasi, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan membuat rencana untuk implementasi dan perubahan proses. Nah, buat yang ketiga yaitu model for process implementation and change atau model untuk implementasi proses dan perubahan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu Quality Improvement Paradigm atau QIP, dan yang kedua yaitu model ideal. Untuk QIP ini dia memiliki sebuah peningkatan kualitas, dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu understanding, yang kedua assessing, dan yang ketiga packing. Untuk model ideal sendiri ini memiliki 5 fase, yaitu initiating, kemudian diagnosing, kemudian stabilizing, yang keempat acting, dan yang kelima yaitu learning. Nah, untuk yang terakhir yaitu partial consideration, merupakan proses implementasi dan perubahan dari contoh perubahan organisasi. Sebagian besar upaya perubahan dan organisasi yang berhasil memperlakukan perubahan sebagai proyek dalam dirinya sendiri dengan rencana, pemantauan, dan tinjauan yang tepat. Perubahan ini ada meliputi dari perencana tindakan, kemudian pelatihan, kemudian sponsor manajemen, kemudian ada komitmen, dan yang terakhir adalah pemilihan proyek percontohan. Software engineering proses yang kedua itu yaitu merupakan proses definition atau definisi proses perangkat lunak. Jadi merupakan seperangkat aktivitas dan tugas yang saling terkait untuk mengubah memasukkan produk kerja menjadi produk kerja keluaran. Nah, definisi proses perangkat lunak ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama software proses manajemen atau manajemen proses perangkat lunak. Merupakan perangkat lunak untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas yang dari hasil pendekatan sistematis untuk menyelesaikan proses perangkat lunak serta menghasilkan produk kerja baik itu tingkat individu, proyek, atau organisasi, dan untuk memperkenalkan yang baru atau yang lebih. Nah, proses selanjutnya yaitu software proses infrastruktur atau infrastruktur proses perangkat lunak. Jadi di sini menerapkan sistem dari proses perangkat lunak dan model siklus hidup perangkat lunak di seluruh organisasi untuk memberikan manfaat semua perangkat lunak yang bekerja dalam organisasi. Proses ketiga dari software engineering proses yaitu proses assessment atau penilaian. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu software proses assessment model atau model dalam penilaian sebuah proses perangkat lunak, dan yang kedua yaitu software proses assessment method atau metode penilaian proses perangkat lunak. Dan proses terakhir dalam software engineering proses yaitu proses and product measure atau proses perangkat lunak dan pengukuran produk. Jadi di sini merupakan proses perangkat lunak pengukuran yang berkaitan untuk menentukan efisiensi dan efektivitas proses perangkat lunak aktivitas atau tugas. Proses yang efisien dapat menjadi tidak efektif dalam mencapai transformasi yang diinginkan dari produk kerja, implementasi produk kerja output. Dan sekian presentasi dari kelompok 5 perihal chapter 8 yaitu software engineering proses. Terima kasih.